Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Suruni Ratnasari. NIM saya 18721500152. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian ekonomi syariah. Dalam dunia ekonomi syariah cukup berbeda dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Namun, jika dilihat dari sudut pandang keilmuan, ekonomi syariah dapat disejajarkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Menurut buku Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam oleh Muhammad, hal tersebut dikarenakan ekonomi syariah telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah sistem ekonomi. Pengembangan ekonomi syariah juga sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia belakangan ini. Pasalnya, ekonomi syariah dinilai bisa memberikan dampak positif bagi stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya ada karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama ada ekonomi ketuhanan, artinya bersumber dari wahyu Allah dalam bentuk syariat Islam. Yang kedua ada ekonomi pertengahan. Meski bersumber dari Allah, ekonomi syariah juga menekankan pada kesejahteraan manusia. Jadi, ekonomi syariah berpandangan bahwa hak individu harus seimbang dengan dunia dan akhirat. Yang nomor tiga ada ekonomi berkeadilan. Artinya, ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak. Yang selanjutnya ada tujuan ekonomi syariah. Yang pertama ada kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan universal. Yang ketiga ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Yang keempat ada kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Materi yang selanjutnya ada prinsip dasar ekonomi syariah. Yang pertama ada membayar zakat ke orang yang membutuhkan, agar roda perekonomian berputar karena harta yang mengendap disalurkan ke orang miskin untuk menghasilkan aktivitas ekonomi yang produktif. Yang nomor dua, melarang riba dalam kegiatannya. Misalnya, saat menyimpan atau meminjam uang di bank syariah tidak akan dikenakan bunga, sebab ekonomi syariah menganggap uang hanya bisa didapat dan mendatangkan hasil dari kegiatan sektorial. Yang nomor tiga, bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Ekonomi syariah sangat menjunjung keadilan dan menekankan bagi hasil dan resiko. Yang nomor empat ada transaksi keuangan hanya terkait sektor real untuk menghindari financial bubble yang kerap terjadi pada ekonomi konvensional. Yang nomor lima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan nilai ekonomi Islam di mana tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menyalurkan sebagian harta untuk kepentingan bersama. Yang nomor 6, bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan untuk semua pihak. Setiap transaksi, khususnya perdagangan dan pertukaran, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan syariat Islam. Sifat yang membuat Nabi Muhammad SAW berhasil dalam melakukan bisnis. Yang pertama, jujur atau sidik. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu dikenal sebagai seorang marketer yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Bila ada produknya yang memiliki kelemahan atau cacat, maka tanpa ditanyakan Nabi Muhammad langsung menyampaikannya dengan jujur dan benar, tak ada sedikit pun yang disembunyikan. Yang nomor dua, dapat dipercaya atau amanah. Seorang pembisnis haruslah dapat dipercaya seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam memegang amanah. Saat menjadi pedagang, Nabi Muhammad SAW selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu berupa hasil penjualan maupun sisa barang yang dipasarkan. Nilai amanah bagi pekerja marketing adalah sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga ada argumentatif dan komunikatif atau tablik.
Bila Anda seorang marketer, maka Anda harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran atau transparency and fairness. Lebih dari itu, Anda harus mempunyai gagasan-gagasan segar dan mampu mengkomunikasikannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Dengan begitu, pelanggan dapat dengan mudah memahami pesan bisnis yang ingin disampaikan. Yang keempat, ada cerdas dan bijaksana atau Fatona. Dalam hal ini, pembisnis yang cerdas merupakan pebisnis yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Dengan sifat ini, pembisnis dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan dalam melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Kita perlu menggunakan sifat ini agar bisa menjadi seorang pembisnis yang sukses, terutama dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat, kotor, corrupted, complicated, chaos atau kacau balau, dan sophisticated. Nilai Fatona juga sangat mendukung bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pemasaran. Jika sebuah perusahaan tersebut mempunyai sumber daya insani atau SDI, yang Fatona akan membantu perusahaan meraih profitabilitas yang maksimal. Perusahaan tidak akan dirugikan oleh marketer yang cerdas. Sebaliknya, marketer yang cerdas akan memberikan sentuhan nilai yang efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan pemasaran. Dalam praktek marketing konvensional, strategi yang dilakukan dikenal dengan marketing mix, yaitu marketing yang bertumpu pada produk, price, place, and promotion. Bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini? Apa tantangannya di masa depan? Apa solusi-solusi yang bisa diterapkan? Itulah beberapa pertanyaan yang biasa diungkapkan oleh banyak pelaku usaha. Kenapa? Karena munculnya sistem ekonomi syariah menjadi semacam peluang besar, mengingat Indonesia memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Sampai saat ini, penduduk muslim di Indonesia telah mencapai sekitar 200 juta jiwa, sebuah pasar yang sangat besar bagi sebuah bisnis. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.